Hai, jadi aku mau cerita hari ke-8 aku solo trip yang juga ada hari kedua aku di Melaka. Jadi kemarin itu kan aku udah capek ya seharian dari Singapura, jalan ke Moi ke Johor Bahru, Johor Bahru ke Melaka, pakai bawa-bawa tas backpacknya. Nah capek, jadi hari itu aku bangun agak terlambat, sekitar jam 8 apa jam 9 gitu. Nah terus agenda hari ini itu adalah pertama-tama adalah laundry, karena baju aku sejak dari hari terakhir di Vietnam sampai di Singapura aku belum laundry sama sekali, dan baju aku udah habis, jadi mau gak mau aku harus nge-laundry. Tadinya rencana awal aku adalah nge-laundry kemarin ketika tiba, karena aku pikir nanti di Moik sebentar, terus habis itu ke Melaka bakal sebentar, sampai sore masih sempat buat masukin laundry. Ternyata sudah nggak sempat, bahkan ketika aku sampai Melaka tempat makan udah pada tutup, jadi apalagi laundryan. Akhirnya pagi ini aku niatin, pagi ini aku harus nge-laundry. Dan aku udah nge-research. Jadi ada salah satu laundry yang reviewnya itu bilang it's fast gitu kan. Jadi aku udah kayak, oh gini bisa nih sehari. Karena itu kan sangat memungkinkan. Di Vietnam aja aku bisa masukin pagi, siangnya aku ngambil. Jadi aku mikir kayak, ya bisa lah ini pasti gitu kan. Ratingnya juga bagus. Jadi tujuan pertama aku hari ini adalah ke tempat laundry. Dan aku setelah during this solo trip, aku tuh bawa celana legging buat olahraga, lari, sama jaketnya juga yang biru sama dalamannya. Nah, aku tuh memang tadinya pengen ngeliatin lari kan, tapi di Vietnam belum jadi-jadi. Karena hari terakhir di hotel pengen berenang aja. Terus habis itu di Singapura, tadinya tuh mau di Singapura, soalnya aku tuh ingat di Singapura tuh kalau sore-sore kayak vibes-nya orang olahraga lari tuh banyak banget, jadi aku pengen ikutan gitu kan. Tapi selalu ada aja hal lain yang aku lakukan dan mager buat ganti baju lari gitu. Akhirnya sampai di Melaka sekarang aku mikir aku harus nyatain lari sekarang, karena di Kuala Lumpur seingat aku dia tuh kayak kurang kondusif gitu loh, tempat daerah aku tuh untuk lari, kayak bukan vibes-nya lari aja gitu. Jadi aku mikir kayak oke, harus di Melaka, dan vibes-nya cocok sih karena kan dia agak sepi. Jadi aku ke tempat laundry dengan memakai baju olahraga siap lari. Jadi nanti setelah aku naruh laundryannya, aku mau lari gitu kan. Nah, laundryannya yang aku bawa adalah laundry bagnya doang, nggak pakai tas yang lain apapun gitu kan. Covernya lagi tuh nggak ada. Jadi laundry bag doang yang kayak tas serut gitu kan. Jadi isi full baju kotor. Aku bawa tenteng kayak gini. Itu tuh kayak aku mau dagang. Kalau misalnya suka lihat nonton misteri, itu tuh kayak aku bawa potongan tubuh gitu kan. Terus ininya ditaruh di mana gitu. Nah, akhirnya aku jalan ke tempat laundry itu sekitar kurang lebih 2 kilo kalau nggak salah. Itu ngelewatin sekolahan, ngelewatin ada pemakaman juga. Pokoknya daerahnya sepi deh sepanjang aku jalan itu. Terus aku udah sampai laundrynya. Terus ternyata sadly mereka lagi short staff alias kekurangan staff. Jadi katanya lagi nggak bisa kalau selesai hari ini. Katanya kalau selesai besok malam. Terus udah kayak, nggak bisa, kalau besok malam aku udah di Kuala Lumpur gitu kan. Jadi kayak ya gimana dong ya. Akhirnya aku mikir ya udahlah, aku bawa aja. Nanti aku laundry sendiri ke di tempat. Kemarin waktu OTW makan nasi gunting, itu tuh emang ada tempat laundryan di situ. Aku ngeliat kayaknya 24 jam, tapi itu self service. Jadi ceritanya aku tuh emang cari yang mau diselesain aja lah sekalian kan sama di setrika gitu ya. Kalau self service bisa memang, cuman kan aku waste time di sana nunggu, terus nggak bisa setrika, nggak ada setrikanya, cuman sampai kering doang gitu kan. Jadi kayak ya gimana ya, I don't have an option. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa, nanti aja, nanti malam aku mau self service laundry di situ. Jadi aku balik ke hotel buat naro laundryannya biar aku lebih bisa free gitu ya tangannya. Kan nggak enak ya aku mau lari bawa laundry bag, kan nggak enak. Akhirnya aku jalan pulang, tapi aku ngelewatin jalan yang beda biar kayak sekalian gitu, karena aku ngeliat dari map tuh kayaknya kalau lewat sini bisa ngelewatin tempat-tempat lain gitu kan, biar sekalian gitu kan. Nah ternyata yang aku lewatin, ini aku udah bikin listnya, karena yang aku lewatin tuh adalah kayak semacam kompleks museum gitu loh. Jadi begitu aku lewat, yang pertama itu dia kayak memorial proklamasi kemerdekaan gitu, museumnya sebelah sini. Terus sebelahnya pas itu ada Avamosa, itu semacam kayak benteng, dan ada kayak tanjakan gitu naik untuk ke namanya Saint Paul Hill kalau nggak salah. Nah, karena aku masih pakai baju lari, aku tuh nggak masuk ke manapun gitu, ke museum manapun yang aku lewatin, karena takutnya kayak nggak proper pakaiannya, dan
bawaannya laundry bag kan kayak yang ampun baju kotor gitu isinya. Jadi aku nggak masuk, cuman ngelewatin aja. Jadi yang aku lewatin di sini Memorial Proklamasi Kemerdekaan, terus Alfamosa, terus ketika aku jalan karena dia agak melambung dikit gitu ya. Itu tuh ada Museum Dunia Melayu, Dunia Islam, Museum Rakyat Pendidikan, tentang pendidikan dan budaya. Terus ada Museum UMNO, terus ada Peradaban Museum Melaka, dan Museum Arsitektur Malaysia. Jadi itu tuh benar-benar berderet sebelah. Jadi I think this is a really heavenly for those yang suka museum. Pasti ini kayak heavenly banget. Jadi selesai satu, masuk lagi gitu kan. Iya, dan aku nggak masuk sama sekali, jadi aku nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi aku mau notice dari luarnya ya, mereka itu semua bangunannya warna merah. Jadi kalau misalnya di Hoi An, semua bangunan warnanya ciri khasnya kuning. Kalau di Melaka semua ciri khasnya merah. Oke, terus habis itu, setelah ngelewatin doang, aku kan balik ke hotel, naro laundry bagnya. Terus aku mikir aku belum makan. Akhirnya aku cari breakfast dan aku nemu yang direkomend itu di daerah Little India. Deket kok, kayak 1 kilo mungkin. Jadi aku jalan ke sana. Terus aku suka kenapa tempatnya ini, karena dia emang pilihannya tuh varies banget. Memang ada yang Malaysia yang kayak curry, roti naan, kayak gitu-gitu. Tapi dia juga nge-serve kayak juice, breakfast bowl yang kayak gitu-gitu. Itu kan enak ya. Dan although aku nggak pesen itu, tapi kayaknya senang aja ketika kamu punya pilihan gitu. Akhirnya aku kesana, terus aku tuh pesen mie sama mie kari isinya ada ayam, sama ada omelet juga dan jus mangga. Nah, tapi omeletnya tuh kayak dia lupa gitu loh. Baru terakhir ketika aku udah habis, terus aku bilang, I thought I also order omelet gitu. Terus dia bilang, oh iya maaf lupa gitu kan. Akhirnya dia bikinin baru pas terakhir plus dibonusin sama roti katanya, ya I'll give you free bread gitu. Oke gitu. Jadi akhirnya aku setelah makan mie kari sama ayamnya, jus mangganya juga udah habis, terus aku masih ada omelet lagi satu. Dan enak, makanannya enak banget. Bahkan ratingnya di Google Review itu masih bintang 5. So, it's really good. Terus mungkin tempatnya terbatas dan gak serame itu. Yang datang tuh bule-bule gitu ya. Mungkin menurutku memang I think bule also look at the Google Maps dan juga kayak they love the choice of like breakfast bowl and stuff gitu. Setelah dari situ aku beli magnet dulu nih sebelum balik ke hotel buat ganti baju. Jadi kan ketika aku balik bawa laundry bag, aku tuh ngelewatin orang-orang yang stall souvenir kan jual magnet. Jadi aku pikir kayak, oh ya beli dulu sekarang mumpung inget sebelum lupa gitu kan. Jadi karena aku koleksi per kota, jadi aku beli yang Melaka. Sebenarnya sih aku cuma butuh satu, tapi akhirnya beli 3 karena kayak ada satu yang Christchurch-nya nggak masuk. Padahal loh ini kan icon, gimana sih gitu. Ada yang bagus, ada yang aku tuh ngumpulin sebenarnya yang kayak persegi panjang gitu kan, bagus, klip-klip terang. Tapi ada juga yang dia pop up 3D bagus gitu. Akhirnya aku beli 3 habis sekitar 18 ringgit. Terus habis itu aku balik ke hotel, aku ganti baju doang, kayak masih mager mandi gitu loh, karena kayak ya mager. Terus akhirnya aku ke ganti baju, terus aku tuh ke Christchurch-nya mau masuk. Jadi kirain itu cuma bisa dari luar lihat doang. Ternyata waktu habis beli magnet aku tuh lihat ada jam bukanya dan dia tuh kalau sore udah tutup. Takutnya aku kalau udah balik mager keluar nanti tutup nggak sempet masuk kan. Akhirnya aku kayak ya udah ganti baju yang kaos yang kayak menghilangkan semua keringat-keringat yang di baju pertama. Terus masuk dulu ke Christchurch-nya. Ya udah sih lihat aja di dalam gimana. Dan to be fair, dari luar kan kayak famous banget kan the bangunan merahnya itu. Tapi dari dalam kayak it needs more improvement. Bahkan menurutku dengan yang ada di Vietnam, Katedral Da Nang itu lebih bagus Katedral Da Nang masih. Padahal Katedral Da Nang nggak seterkenal itu setahu aku. Lebih terkenal ini kan Christchurch gitu. Terus aku masuk keluar foto, terus habis itu bingung kan mau ngapain, kayak ngapain ya gitu, karena daerahnya yang turis banget itu ya udah di sekitar situ aja gitu kan. Terus habis itu akhirnya aku ini dong ngadem di Sevel. Aku ke Sevel, terus aku beli apa ya, beli susu aku ngadem di Sevel. Terus baru aku tuh nyalain couchsurfing aku, tulisannya available for hangout gitu kan. Terus akhirnya ada tuh yang kayak ngajakin yuk hangout gitu, tapi dia baru bisa kayak sore jam setengah 6. Terus habis itu akhirnya oh ya udah oke gitu, nggak apa-apa. Dan ini nanti seru banget ya. Akhirnya setelah
udah setengah 6, terus habis itu di sevel tuh aku akhirnya minggir karena ada orang yang kayak mau makan gitu. Aku kan cuma beli susu doang, karena aku minggir balik ke hotel. Terus aku mandi biar rambutnya kering dulu sebelum nanti setengah 6. Jadi udah selesai mandi terus gabut kan di kubiknya tuh gabut, nunggu sampai setengah 6. Baru aku tuh OTW jalan keluar jam 5-an, jalan ke tempat dia. Jadi itu keren banget karena I never thought this is gonna happen to me, karena dia itu adalah seorang old lady berumur 75 tahun dari Spanyol, namanya Jacqueline. I thought pengguna CS, pengguna Couchsurfing adalah orang-orang muda gitu ya. Jadi nggak pernah terbayang ada orang umur 75 tahun masih main Couchsurfing, dan terlebih lagi dia masih traveling sendirian. Dan ketika aku ketemu, jadi kan aku jalan tuh ngikutin Google Map ke hotel dia ngasih tahu hotelnya. Jadi aku tuh kayak jemput dia di hotel gitu, lucu banget. Dan dia tuh ketika aku nyampe hotelnya, kirain kan hotel bagus atau hotel gimana gitu ya. Hotelnya ya cuman yang kayak di ruko gitu kan, terus kelihatan dari luar karena pintu bening. Dia tuh udah nunggu di lobi. Aku tuh kayak ya ampun, nunggu dijemput, oh my god, this is so cute banget. Terus dia nyadar kan itu aku, terus dia keluar kayak gini. Dan my first impression adalah oh my god, karena dia rambutnya merah juga. Jadi benar-benar kayak yang stigma apapun yang kamu punya terhadap seorang perempuan berumur 75 tahun itu gak ada gitu ya. Oke, wrinkles, old, maksudnya badannya terlihat seperti sudah berumur 75 gitu ya. Tapi maksudnya secara style, secara using Couchsurfing, so I'm like, oh my god, Oma gitu. Aku benar-benar yang excited, tapi satu sisi nervous kayak, oh my god, ini orang tua harus sopan gitu kan. Ya maksudnya, that's the value that we hold as Indonesian kan gitu. Jadi kayak aku jalan sama dia. Terus tuh bahkan mau kemana, aku tuh tadinya ngajakin mau river cruise nggak gitu. Di Melaka kan ada river cruise tuh yang sepanjang sungainya. Tapi dia bilang karena dia lagi nggak enak badan, dia nggak kuat kalau jalan jauh-jauh. Akhirnya makanya aku yang nyamperin. Terus kita cuman kayak ke food court deket situ, kayak 500 meter dari hotelnya tuh ada food court. Terus aku cuman duduk di situ, terus ya udah ngobrol. Dan dia pun nggak beli makan minum karena kayak masih sensi gitu kan perutnya. Akhirnya cuman aku doang beli es teh sambil ngobrol gitu. We share a lot of things, kayak misalnya ternyata dia itu child free, nggak punya anak, nggak punya cucu, tapi dia punya suami, dan suaminya itu nggak suka traveling, jadi dia traveling sendiri. Karena yang suka cuma dia, jadi dia ninggal suaminya, dan dia bilang dia traveling 3 bulan sendirian. Aku kayak sorry, gimana gitu, kok keren banget sih. Dan terus dia itu vet nurse kan. Terus dia itu juga pelihara dan bantuin anjing-anjing di India. So she has like second home di India, dimana dia pelihara anjing. Jadi anjing dia nggak ada di Spanyol, yang literally rumahnya suaminya ada di Spanyol, tapi di sana dia nggak punya anjing. Dia punya anjing di India karena ada orang yang ngerawat di sana, dan dia kayak every year balik ke India untuk ketemu anjingnya dan untuk bantuin other street dogs gitu kan. Jadi aku kayak ya ampun, keren banget. Like this is really proof kalau we can live a different kind of life dari yang distereotipkan. Kayak misalnya orang-orang mikir ya nikah umur segini, punya anak, punya cucu, hidup settle tenang di kampung misalnya gitu. Yeah, of course that's not a bad idea gitu. A lot of people done that. Tapi maksudnya if you don't want to done that, and if you want to do something else that really different from all the stereotype, you can do so. It's possible gitu. Jadi aku bener-bener kayak oh my god, keren banget gitu. Dan terus kan dia di Spanyol, padahal dia itu sebenarnya katanya British, orang Inggris. Terus katanya orang tuanya itu dulu memang bekerja jadi petani karet gitu di Malaysia, makanya dia juga ke Malaysia gitu, dan bisa ngomong Melayu dikit-dikit katanya. Tapi kan aku tuh highlight Spanyolnya sih, karena aku suka banget sama Spanyol. Yo hablo español un poco, pero ya aku ngomong bahasa Spanyol dikit, tapi kan tetap aja kayak Spanyol. Oh my god, Oma please, grandma ngomong sama aku bahasa Spanyol. Tapi ya enggak sih, bahasa Inggris sih akhirnya. Terus dia and like karena dia nggak punya anak, nggak punya cucu, and me on the other hand aku nggak punya grandma, jadi, karena dia udah fit to be my grandma kan, umur 75 tuh fit to be my grandma gitu. Dan aku kayak oh my god, can I like adopt you as my grandma? Jadi aku tuh pengen nganggep dia kayak mi abuela,
nenek aku, dan aku bisa jadi grandchild-nya. Jadi sewaktu-waktu misalnya aku ke Spanyol, aku mau main oma gitu kan. Tapi ya nggak tahu sih, hopefully there will be chance for me to go to Spain, ketemu dia, dan kayak that will be so cool gitu. Terus kita ngobrol kurang lebih mungkin sekitar setengah jam atau 1 jam doang ngobrol. Terus ya udah aku nganterin dia jalan balik ke hotel. Terus dia mau istirahat lagi karena memang apa ya, okay, you're 75, you travel alone, tapi itu kan tidak menyingkirkan fakta bahwa memang sudah berusia dan harus banyak istirahat. Dan juga kan penerbangan dari Spanyol ke Malaysia kan kayak capek gitu, dia katanya kayak masih kecapean, terus kayaknya semacam kayak sakit apa gitu kan, lambungnya kayak nggak enak gitu, makanya butuh banyak istirahat. So of course ya, aku nggak bisa maksa dong, pasti harus istirahat memang. I'm glad that we share contacts, jadi masih kontak-kontakan juga gitu. Dan aku benar-benar worry karena dia sendirian dan sakit, jadi aku udah kayak, if you need anything please call me gitu. Kalau misalnya aku udah balik ke Indonesia pun, if something happen to you gitu, I will be happy to help gitu kan. Kalau dia emang gak ada orang kan kayak, nenek ya ampun gitu. Tapi ya udah, I'm so glad that he's okay, she's okay. Dan bahkan sekarang tuh dia udah juga pindah ke kota lain di Malaysia yang lebih remote gitu kan, yang lebih tenang. Terus akhirnya setelah aku jalan sama aku nganterin baliknya ke hotel, aku balik ke dekat hotel aku, tempat mau river cruise. Jadi agendanya memang aku pengen river cruise tapi nunggu malam, jangan yang sore-sore gini kan belum gelap gitu, lampu-lampunya belum nyala. Jadi aku jalan kaki ya sambil keliling-keliling sepanjang sungai itu kan ada river walknya. Memang di sana tuh di designated sepanjang sungainya ada jalan yang proper untuk dilewatin gitu. Jadi aku jalan di situ, terus aku juga ngelewatin nih ada daerah yang kayak digambar-gambarin mural. Dan lumayan bagus, jadi aku foto. Terus habis itu aku inget kayak aku tuh lapar, jadi sebenarnya pas sama Jacqueline aku tuh pengen makan, tapi kayak dia nggak minat juga, masa aku makan sendiri. Akhirnya makanya aku cuma beli minum. Kayaknya sebelum beli cruise aku mikir oke, let's makan dulu gitu. Terus aku makan chicken rice ball. Jadi memang aku ngeliat banyak banget iklan, bukan iklan, maksudnya apa namanya, menu yang ditampilin tuh kayak chicken rice ball itu tuh kayak bakso kan, bulat putih. Terus aku selalu mengiang-iang itu adalah squid ball, tapi actually nasi ya. Terus yang lain tuh udah tutup. Aku search di Google, banyak yang udah tutup lumayan sore-sore, tapi untung satu ada yang masih buka, cuman agak pricey gitu. Ya aku pesan yang chicken mix, jadi ada yang dipanggang sama yang di apa namanya, kukus, bukan, ya dia pokoknya chicken mix panggang sama goreng atau apa gitu. Terus sama chicken rice bowl, jadi nasinya tuh ya bulat-bulat, jadi kita makannya per bulatan gitu. Sama kalau minum apa ya, aku nggak beli minum, aku lupa soalnya aku bawa minum. Terus udah karena dia udah kayak mau tutup juga, jadi aku udah kayak ya udah bayar. Terus aku lanjutin jalan kaki sepanjang river cruise sambil nunggu matahari tenggelam. Aku tuh jalan ke ngelewatin ini apa namanya, Casa del Rio, itu hotel bintang 5 di Melaka, tapi menurutku sepi banget gitu. I don't know what's the inside, tapi from the outside emang gede dan emang bagus, tapi kan ketika itu sepi kayak nggak laku ya, bukan nggak laku ya, maksudnya kayak mungkin ya nggak laku gitu ya, karena sebenarnya di Melaka itu karena deket sama Kuala Lumpur, bahkan tuh ada, aku ngeliat ada tawaran kayak one day trip Melaka. Jadi itu Melaka bisa dilalui, bisa di visit 1 hari aja, nggak harus nginep. Kalau aku nginep 2 malam ya. Tapi kalau kamu di Kuala Lumpur, fokus di Kuala Lumpur, terus mau ke Melaka kayak cuma lewat gitu bisa gitu. Jadi mungkin nggak banyak orang yang nginep, jadi hotelnya juga nggak begitu rame yang Casa del Rio itu. Terus akhirnya udah mulai gelap, terus habis itu aku nggak lihat ada jembatan, jadi Casa del Rio tuh sebelah sini. Di sini sungai, terus river cruise-nya dari sini. Terus aku tuh kayak sebenarnya tinggal nyebrang, tapi nggak ada jembatannya. Terus aku ngeliat kalau misalnya di sana lagi itu jembatannya masih jauh gitu kan. Akhirnya aku putar balik karena jembatannya lebih dekat di situ. Putar balik, aku mau mendekat ke river cruise-nya biar beli tiket gitu kan, biar kebagian. Terus habis itu pas jalan ke sana itu ngelewatin ada benteng Belanda gitu, tapi udah kayak ruin-ruinnya gitu. Terus ya mirip-mirip sama Alfamosa sebenarnya menurut aku, cuman dia bedanya ini dia di sebelahnya Sungai Pas gitu. Terus ya udah aku cuman lewat doang, foto, kayak nggak ada tempat buat foto, buat taruh HP-nya nggak ada. Terus aku jalan ke river cruise, terus aku ngantri buat beli tiketnya. Nah ini ada kejadian lucu lagi. Jadi ketika aku beli tiket di apa namanya,
di loketnya itu kan ada tulisannya tuh kalau misalnya warga lokal tuh harganya lebih murah 5 ringgit atau 10 ringgit gitu kan. Terus tuh kan I mean Indonesia look like Malaysian right gitu. Jadi aku tuh udah kayak oke, kita siap-siap mau coba nih, bisa nggak ya? Aku jangan pakai bahasa Inggris, jangan bilang one ticket please, tapi bilang kayak aku akhirnya tuh bilang 1 tiket aja gitu. 1 tiket aja gitu buat aku doang. Nah aku tuh kalau dia minta paspor ID udah pasti aku gagal kan. Makanya aku kayaknya nggak dicek nih ID gitu. Makanya aku dari omongan aja nih 1 tiket aja gitu. 1 tiket aja buat saya nih kayak gitu kan. Tapi ternyata sama dia tuh ditanya dari mana. Waduh, aku tuh sebenarnya udah nyiapin di pikiran aku kayak kalau ditanya dari mana bilang aja dari Penang gitu kan. Tapi aku tuh basically memang nggak bisa bohong gitu. Jadi aku kayak pas ditanya dari mana aku bilang Indonesia. Jadi aku pakai harga turis. Ya udah nggak apa ya, beda 5 ringgit apa 10 ringgit ya nggak apa-apa lah gitu. Jadi aku kayak 5 ringgit doang deh kayaknya ya. Jadi aku kayak ya udahlah gimana ya. Aduh padahal tuh udah kayak setengah jalan. Tapi sayang ya, emang kalau bohong tuh jangan bohong ya guys. Terus habis itu ya udah aku ngantri, terus nunggu beberapa menit karena boatnya kayak gantian gitu. Terus baru naik di boat, jalan cruising sepanjang the river, walaupun nggak sampai ujung banget karena kan panjang banget ya. Tapi lumayan jauh sih menurutku, sampai ngelewatin kampung ini, ngelewatin tempat ini, dan it's nice karena dia mengasih audio gitu ya. Kalian sebelah kiri ada ini, sebelah kanan ada ini gitu. Terus lampu-lampunya bagus juga. Cuman yang sedikit unpredictable ternyata ketika papasan sama boat lain, jadi arusnya tuh kayak sampai nyiprat gitu loh. Kasian banget yang di depan tuh sampai basah banget. Untung aku di pinggir memang, tapi agak di row ketiga gitu. Jadi dia nggak begitu basah walaupun tetap kecipratan. Terus habis itu udah sampai balik. I'm really happy karena nggak begitu basah kan. Udah aku turun dari dari boatnya. Terus aku tuh pas di pintu keluar kayak aku nggak mau lewat jalan yang tadi, mau lewat muter, ngelewatin apa nih kalau ke kanan gitu kan. Terus ternyata tuh di situ ada museum yang di dalam kapal, museum samudra namanya, tapi udah tutup. Terus aku kayak ya ampun, kok aku nggak tahu ini. Kayaknya maksudnya museum samudra kan dia sendirian tuh, nggak kayak museum-museum lainnya yang tadi berderetan. Jadi udah kayak wow, I think museum samudra ini keren deh, harusnya kesini, tapi udah tutup kan. Setelah aku river cruise tuh udah tutup. Besok pagi mau kesana kayak aduh bukanya jam 10-an dan aku udah harus ke Kuala Lumpur kan, dan jadi kayak aduh gak bisa. Jadi penyesalan di Melaka adalah karena tidak masuk ke museum samudra. Itu museumnya dalam kapal, jadi aku ngeliat kapalnya gede banget tuh museum ternyata. Terus sempet sebel karena ketika aku di museum samudra itu di depannya kan, itu tuh karena habis hujan, ada genangan-genangan air, mobil yang lewat ada yang kencang banget, jadinya aku cipratan air jalanan tuh banget. Tapi ya udahlah ya. Terus habis itu ya aku sempat nunggu bentar agak di museum samudra itu, sempat kayak take my time karena tuh dari situ aku bisa ngelihat ada tower Taman Sari gitu kalau nggak salah namanya. Itu tuh ternyata observatory deck di Melaka. Kan biasanya ya di Penang tuh ada kayak gitu, di KL ada, ini tuh di Melaka ada juga tower yang 360 derajat. Nah aku kira tower-towernya itu dia intact, maksudnya tetap kayak gitu. Terus kita naik lift ke atas gitu kan. Di Penang kayak gitu, di Kuala Lumpur kayak gitu, maksudnya kayak Monas gitu kan kayak gitu ya. Jadi di atas ya udah pakem gitu, kita naik lift. Ternyata yang di Melaka itu beda loh. Dia itu ruangannya kan melingkar 360. Itu dia naik turun. Jadi kayak mainan-mainan gitu loh. Tapi ya nggak dinaik turunin. Jadi benar-benar kita di atas berapa menit, terus kalau udah selesai ya diturunin. Jadi ketika kita naik, liftnya itu adalah yang 360-nya. Jadi literally ketika kita naik pelan-pelan, kamu sudah bisa mulai melihat gitu loh. Kalau di lift kan kadang misalnya lift ketutup gitu ya, di Monas kan gitu, lift ketutup nggak bisa ngelihat apa-apa gitu. Tiba-tiba udah di atas aja terus kamu ngelihat kayak gitu kan. Nah kalau yang di Melaka ternyata towernya itu lingkarannya itu bisa turun kalau udah selesai, naik kalau mau lihat gitu kalau udah penuh. Jadi aku kayak oh my god keren, baru nyadar, kirain dia intact di atas, kita naik lift terus dia bisa keliling, ternyata dia yang naik turun gitu. Jadi aku kayak oh baru tahu gitu. Terus udah aku akhirnya ya udahlah ngapain lagi ini, terus akhirnya aku balik ke hotel.
buat kayak ya udahlah yuk ngelondri gitu kan. Sebenarnya sih aku tuh kayak memikirkan juga apa mau nightlife ya, karena kan ada bar-bar tuh di situ, tapi kayak sama siapa, aku kalau sendiri tuh kayak nggak, takut gitu mau ngapain, dan aku nggak minum juga kan, aneh gitu ya. Ini akhirnya kayak ya udahlah balik aja ke hotel gitu. Akhirnya aku balik ke hotel. Oh sama, mungkin aku belum ceritain ini. Jadi di Melaka itu ada becak yang dihias sangat over banget, tapi biasanya satu tema, misalnya Frozen semua ada boneka-bonekanya warna biru, apa namanya, becaknya biru dan semuanya pakai lampu-lampu kelip-kelip dan masang lagu yang sangat kenceng. Jadi kayak kalau mau ke bar cuman buat ajeb-ajeb doang, mendingan naik becak ini. Sekalian keliling juga, dapat musik iya, dapat apa namanya, visual lampu dan hiasan iya gitu. Jadi keren, lucu banget. Tapi aku nggak nyempetin naik sih, karena becak kayak aduh, becak udah biasa. Cuman memang dari luar eksteriornya, lampu-lampu dan lagunya itu sih yang sangat atraktif dan sangat tempting. Tapi aku tetap gak ambil. Terus aku balik ke hotel, ngambil laundryan, aku jalan ke self service laundry itu. Untungnya dia buka 24 jam, terus ya sama kayak self service laundry lainnya. Jadi aku tukerin dulu uangnya, terus aku dapat koin-koin, terus masukin ke cuciannya dulu itu sekitar 30 menit. Terus habis itu baru masukin ke pengering kayak 15 menit gitu. Ya karena nggak ngapa-ngapain juga ya, jadi aku sebenarnya pengen ku tinggal, cuman takut hilang kan, nggak pengen ku tinggal terus ada food court deket itu, tapi kayak takut hilang, jadi ya udah ditungguin. Aku gabut banget kan di sana. Terus nggak lama tuh ketika udah mau selesai cuciannya, ada yang datang main lato-lato dong. Nah, kayak ya ampun, udah sampai Malaysia, baiklah. Terus habis itu aku selesai duluan. Terus aku dengan pakaian bersih, tapi masih pakai laundry bag itu kan, tapi isinya sekarang udah bersih. Terus karena tadi emang udah kepikiran pengen nyoba nih food court, jadi akhirnya aku mampir dulu ke food court itu buat beli Milo sama apa ya, kue tio, karena agak lapar sih memang tuh. Tapi sekitar jam setengah 12 kayaknya. Terus kayak ya ampun, makan setengah 12 malam, tapi who cares. Ya aku makan selesai, terus baru aku balik pulang. Jadi literally aku balik ke hotel tuh sekitar jam berapa tuh ya? Ya jam setengah 12, jam 12 gitu baru sampai hotel. Jalan sendirian, and it's really safe. So that's what I like about nggak cuma Melaka sih, maksudnya di semua tempat ketika kamu bisa jalan sendirian di malam hari, perempuan, dan tetap merasa aman, that's a really good city then. Jadi aku balik ke hotel, terus aku tidur. Dilipatnya besok aja. So that's my hari ke-8 dan hari kedua di Melaka.